Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Bila timu bicara, BK memahaminya. Oke, jadi hari ini teman-teman, saya sudah bersama dengan narasumber kita yang hebat banget hari ini. Silakan perkenalkan dirinya dulu nih, Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Yuki Dianti, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling angkatan 22 FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Oke, saya juga sama dengan Kak Wiwik, itu mahasiswi BK FKIP ULM angkatan 2022 juga. Nah, jadi pada pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual. Dan disclaimer terlebih dahulu bahwa di sini semua hal yang kami bicarakan adalah tentang edukasi, bukan tentang apa-apa, tapi kami akan memberikan edukasi ataupun juga pembelajaran kepada teman-teman yang mendengarkan podcast kami. Oke, jadi langsung saja kita ke pertanyaan pertama kepada Kak Wiwik. Ya. Jadi, oke, pertanyaan pertamanya adalah kita kan membahas kekerasan seksual ya, yang mana kekerasan seksual ini kasusnya tuh begitu banyak. Jadi kita akan mengulik lebih lanjut tentang kekerasan seksual ini. Dan kekerasan seksual itu sebenarnya apa sih, Kak Wiwik? Oke, jadi Kak, sebenarnya kekerasan seksual itu ada sedikit perbedaan sama yang namanya pelecehan seksual. Kan kadang orang-orang tuh mikirnya kayak sama gitu kan. Padahal sebenarnya konteksnya tuh beda. Apalagi dari kata-katanya juga udah beda ya kan. Nah, kalau kekerasan seksual itu biasanya menyakiti langsung secara fisik maupun psikologis. Nah, terus juga kekerasan seksual itu dampaknya tuh besar dan merugikan si korbannya itu. Nah, biasanya tuh ada luka fisik tuh kalau di kekerasan seksual itu. Nah, terus kalau misalkan pelecehan seksual itu tuh kayak biasanya tuh cuman bikin orang tuh sekedar risih aja gitu. Jadi nggak sampai yang menyakiti. Nah, kalau kekerasan seksual tuh kan contohnya yang kayak kayak pemerkosaan gitu kan. Nah, atau juga biasanya dalam kekerasan rumah tangga tuh KDRT. Okay. Nah, terus kalau misalnya pelecehan seksual tuh biasanya Catcalling. Catcalling. Catcalling yang biasanya di sweet kayak gitu. Kalau misalkan di di pinggir jalan, biasanya kita kan kalau cewek tuh biasa lewat di banyak gerombolan laki-laki. Nah, itu makanya sih. cewek jadi males ya lewat yang ada gerombolan cowok-cowoknya. Jadinya kan kita kayak risih kan. Nah, itu yang kayak pelecehan doang. Tapi juga pelecehan seksual itu termasuk mengganggu juga ya, mengganggu kenyamanan orang lain gitu. Betul. Dan ranahnya itu juga ke hal yang gitu lah, ranah yang intim lah gitu, untuk ya menggoda-goda dan semacamnya gitu. Bisa menyebabkan ke arah sana, apalagi kalau misalkan si pelakunya nih nafsunya tinggi kayak gitu. Nah, itu bisa tuh dia melancarkan aksinya langsung cewek ini sendirian nih gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelecehan seksual ya gitu. Kalau kekerasan seksual ini dalam konteksnya adalah lebih ke yang fisik ya, melukai fisik, menyakiti fisik, dan seperti contohnya tadi juga ada disebutkan seperti pemerkosaan, terus juga KDRT itu termasuk dalam sebuah kasus kekerasan seksual. Oke, terus tadi juga udah disebutkan nih perbedaan antara kekerasan seksual sama pelecehan seksual. Nah, selain itu apa sih penyebab dari kekerasan seksual tersebut yang menyebabkan ada nih terjadi kasus kekerasan seksual itu karena apa? Nah, biasanya itu kan paling banyak tuh kan dari perempuannya yang disalahkan. Kayak contohnya, kamu tuh terlalu seksi, pakai pakaian terlalu yang terbuka gitu kan. Padahal tuh sebenarnya enggak. Bahkan yang rata-rata kayak kita nih yang mayoritas berhijab, itu juga sering kan jadikan korban seksual. Karena itu tadi, lelaki ini kan punya nafsunya tuh besar. Nafsunya cuma satu ya? Iya, biasanya tuh kan ada ya, itu di ayat atau di quotes gitu lupa. Biasanya cowok itu punya satu nafsu tapi susah buat ngendaliin. Nah, beda tuh sama cewek. Cewek itu punya banyak nafsu tapi dia bisa mengendalikan gitu. Nah, terus juga biasanya cowok itu tuh kenapa berani ngelakuin hal tersebut? Karena kan yang dirugikan siapa biasanya? Ceweknya kan. Cowoknya kan kayak ya udah, misalnya nggak ada bekas apa-apa nih, cowoknya kayak ya udah langsung aja kabur. Nah, terus juga cowok itu berani tuh karena itu tadi, dia tuh ngerasa superior si cowok ini. Karena kan cowok tuh kan kadang ngerasa ya aku lebih kuat dari si perempuan. Makanya kalau perempuan misalkan dicekik juga
langsung lonyot kayak gitu kan, lonyot nggak tuh? Nah, Lanjut. iya, terus nah biasanya juga karena kekuasaan. Nah, biasanya dari si pihak pelakunya, si lelakinya itu tuh biasanya punya kekuasaan ya. Contohnya kalau kalian lihat kasus-kasus tuh, misalkan ada anak orang kaya atau anak pejabat yang melakukan kekerasan seksual, Seenaknya. ya seenaknya pasti kayak langsung jelek hilang gitu kan kabarnya, itu kita kayak nggak tahu lagi apa yang terjadi, entah dia di penjara atau apa ya, karena tadi dia punya kekuasaan gitu sih. Banyak sih sebenarnya menyebabkan, tapi ya rata-rata gitu. Oke. Yang pasti tadi pertama sebenarnya ini relatif ya, walaupun kita udah cewek-cewek ini berpakaiannya tuh udah tertutup gitu. Tapi kalau pikiran-pikiran kotor dari pihak pelaku gitu loh, kita nggak bisa mencegah hal tersebut karena memang dari sananya aja udah gitu loh pikirannya tuh kotor gitu. Dan ya itu bisa menjadi penyebabnya juga. Terus tadi juga tentang lebih merasa superior ya, lebih merasa dia lebih berkuasa. Terus ada lagi? Sama ini Kak, kayaknya sih ya kurang edukasi. Iya benar banget namanya? sih. Seks edukasi. Ya, Nah, seks itu edukasi. kurang. Jadi kita nih kan Indonesia nih sebutannya tabu. Menyebutnya tabu gitu loh. Ya tabu benar-benar. tentang edukasi seks edukasi kayak gitu. Jadi harusnya kan mulai dari kecil ya kan. Kita nih anak-anak tuh harus dikasih tahu kalau misalkan kita melakukan sembarang seksual, apa sih sebutannya? Sebarang Ya, kalau perlakuan yang perilaku yang mengarah ke sana gitu. itu tuh banyak gitu resikonya yang diterima. Tapi ya gitu sih. Tapi nggak semuanya tuh nggak semuanya tuh mohon maaf kayak bukan ranah pornografi ya. Iya. Kita ranahnya itu adalah untuk memberikan edukasi, itu seks edukasi. Padahal seks edukasi itu juga penting untuk banget diberikan kepada setiap anak-anak muda zaman sekarang. Maka itu supaya dia juga nggak menyalahgunakan HP-nya dia, internetnya dia gitu loh, untuk mencari sesuatu yang berbau hal seperti itu. Padahal kita tuh bisa menjadikannya itu adalah sebagai seks edukasi. Ya, benar banget. Karena kalau sudah terjun ke arah sana tuh yang psikisnya tuh juga bermasalah kan, jadinya belum lagi penyakit ya kan. Contohnya itu tadi misalkan kita ngelakuin seks bebas gitu kan, pasti kan ke penyakit kan, entah HIV atau AIDS, kanker, gitu. AIDS ya kan, dan segala macam gitu. Pokoknya perlu sih edukasi sebenarnya. Benar. Dan edukasi itu bisa dimulai dari keluarga dulu kan yang paling utama, terus juga bisa di pendidikan ataupun juga sekolahnya. Nah, itu tadi kita berbicara tentang penyebabnya nih. Ada yang pasti tadi tentang superior ya, bertindak semena-mena, seenaknya gitu. Kalau udah melakukan jadi pelaku terus tiba-tiba nanti hilang kabarnya, berarti dia kalau antara dua aja, kalau nggak di penjara ataupun disuap. Betul. Langsung ya kan kayak perasaan baru kemarin di penjara udah keluar aja nih gampang orang. aja gitu kan, karena dia berkuasa. Terus juga mungkin karena pikiran-pikiran kotor ataupun juga dari pihak korbannya ini berpakaian yang kurang sopan. Ya, kurang sopan lah gitu. Jadi terpancing lah juga yang dari pelakunya gini. Nah, terus tadi juga benar banget sih tentang seks edukasi itu pasti itu penting banget sebenarnya. Tapi ya kita masih aja gitu nganggap itu adalah hal tabu, padahal bukan sebenarnya untuk seks edukasi. Betul. Ya mungkin ya itu kembali ke mindset dan juga stereotip masyarakat kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penyebabnya. Bukan penyebab lagi, tentang dampaknya. Karena tadi kan penyebabnya seperti apa, lalu kita akan mengetahui ini dampaknya itu apa nih yang dia akibatkan, entah itu ke pelaku maupun juga ke korban. Ya, kalau misalkan ke pelaku sudah pasti nama baik dia ya, tercoret gitu sih. kan. Dia dapat sanksi sosial juga. Nah, tapi nggak cuma pelaku nih Kak yang dapat sanksi sosial. Kalau misalkan korban tuh biasanya dikucilkan gitu. Nah, ya dianggap dia ini sampah masyarakat gitu kan. Padahal ya siapa sih yang mau hal itu terjadi gitu kan. Ya, benar. Itu kan di luar ranah kita. Nah, terus juga paling sakit itu biasanya trauma, kondisi psikologisnya si korban ini terganggu ya kan. Bahkan mungkin dengan hubungan keluarga itu rusak ya kan. Karena kan tadi keluarga pasti menganggap ya untuk apa sih anak ini gitu kan. Aku gak mau deh gitu lah, gak mau deh sama gitu. anak ini lagi gitu. Nah, pastinya itu. Terus juga biasanya tuh korban tuh nggak mau lagi untuk bersosialisasi. Nah, itu paling sakitnya. Jadi banyak sih sebenarnya dampaknya. Yang paling besar itu ya itu tadi membuat kualitas
hidup dari si korban itu kan berkurang. Bisa aja kan yang dia yang awalnya ceria, berprestasi, terus dia kena masalah tersebut, jadinya langsung mengundurkan diri. Apa sih Kak? Menarik diri, Iya, dia menarik diri dari gitu. sosialnya dia, benar. Ya, belum lagi misalkan nih ada kekerasannya itu sampai, mohon maaf, sampai ke dalam, maksudnya sampai ke dalam tubuh itu kan bisa menyebabkan penyakit ya kan, entah penyakit kelamin itu bisa juga, bahkan mungkin badannya tuh lebam ibaratnya gitu kan, banyak tuh kasus-kasusnya tuh kan sampai yang badannya sakit gitu kan. Nah, itu sih. Yang pasti juga anggapan-anggapan dari orang lainnya tentang si korban ini. Dia orang-orang tuh pasti kayak, ya aduh, dia pasti cewek yang gak bener gitu loh. Padahal enggak Gitu kan. Iya, enggak orang tuh kayak gitu. Enggak berhak itu untuk menjudge, karena kan ya enggak tahu apa yang dirasain, enggak ada di dalam tempat kejadian. Ya jadi, belum tentu juga yang dituduh yang dituduh itu tuh benar gitu lah, sesuai dengan kronologinya. Siapa tahu nggak kayak gitu juga gitu. Tuh. Siapa tahu emang pelakunya ini aja yang maaf kayak kurang ajar gitu lah sama si cewek si korbannya ini. Dan yang pasti tadi untuk si pelaku itu udah pasti namanya jadi buruk ya, nama baiknya udah nggak hilang lah gitu. Terus juga mungkin akan ada beberapa orang yang gak percaya juga sama dia nantinya ya. Terus juga mungkin ada kemungkinan cewek-cewek gak mau lagi deket sama dia karena dia pelaku kekerasan seksual gitu loh. Aku kayak udah jangan dia juga yang susah, gak bisa nikah ya kan. Nah itu kan gawat sendiri. Jadi biasanya orang kayak gitu kayaknya gak pengen nikah deh, kayaknya untuk memuaskan hawa nafsunya aja ya kan. Ya itu kembali lagi ke orang-orangnya masing-masing, dan semoga aja kita doain untuk pelaku kekerasan seksual di luar sana itu insyaf atau taubat, jangan lagi melakukan hal yang sama. Kalau udah terjadi satu kali ya udah gitu lah, jangan lagi sadari aja kesalahannya, tobat. Ya tobat. Nah, jadi nyanyi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukumannya nih, baik itu kepada pelaku. Nah, jadi yang pertama kita kan udah pasti tahu nih bahwa pelaku kekerasan seksual ini kan kayak gitu lah, nggak bisa dibiarkan. Nah, jadi secara tindak pidananya itu hukuman untuk pelaku kekerasan seksual ini apa sih? Oke, jadi kalau kekerasan seksual itu kan biasanya dilakukan karena dipaksa ya Kak ya. Nah, itu biasanya kalau di di undang-undang kita itu diatur dalam pasal 285 KUHP, setahu aku ya. Nah, dan itu tuh karena melakukan pemerkosaan, maka pidana penjara itu paling lama kurang lebih 12 tahun. Dan ada denda uangnya juga, lupa deh berapa miliar gitu pokoknya. Oke, begitu. Jadi kalau kekerasan seksual udah pasti pemerkosaan tuh secara paksaan ya, bukan karena kemauan. Jadi tadi tindak pidananya adalah penjara selama 12 tahun kurang lebih. Oke, jadi gitu kalaunya hukumannya. Jadi jangan bertindak segampang itu untuk melakukan kekerasan seksual, karena pasti akan ada konsekuensinya. Setiap perbuatan pasti akan ada konsekuensinya, dan setiap konsekuensi pasti akan ada resikonya. Yaitu tadi hukumannya adalah 12 tahun penjara gitu. Tapi ya Kak, menurut aku kalau misalkan cuman penjara kayak gitu tuh agak gimana ya? Kenapa? Kayak menurut aku kurang puas aja sih. Karena kayak itu tuh nggak sebanding dengan apa yang korban rasain gitu kan. Korban kan pasti ngerasain hidupnya hancur apa segala macam. Sedangkan dia, misalkan dia udah keluar dari penjara, kan pasti dia sehat-sehat aja juga gitu. Paling kayak ya psikisnya atau terganggu atau apa. Cuman setahu aku tuh kalau di penjara itu biasanya ya lebih direhabilitasi gitu sih. Nah, itu tuh kalau menurut aku kayak kurang kurang pas aja sih. Nah tuh, hukuman tuh ada sih yang menurutku lebih pas. Apa? Nah, jadi kalau Kakak tahu ya hukuman yang zaman dulu itu lakuin, apalagi kalau kita di Aceh, tahu kan? Nah, di Aceh itu biasanya ada hukum yang dicambuk. Yang dicambuk kayak entah sampai 100 kali atau apa, karena udah melakukan zina ya kan. Nah, terus juga di Aceh itu dulu ada yang namanya hukuman kebiri. Nah, hukuman kebiri itu dimana alat kelaminnya itu tuh dipotong gitu, supaya nggak bisa melakukan reproduksi dan lain sebagainya. Itu kan jadinya ngerasa kayak alat kelaminnya, alat kelaminnya kan pasti udah rusak kan.
orang dia kan pasti merasa nggak nyaman gitu kan. Nah jadi itu sih menurutku yang hukuman yang lebih pas. Tapi ya sekarang udah nggak boleh lagi karena Ya, kita benar. kan humanis. Ya, Ya kan? terus juga menjunjung apa ya, hak asasi manusia Iya, gitu hak kan, asasi itu juga. manusia dan itu nggak boleh lagi. Oke, tadi jadi kalau menurut Kak Wiwik sendiri bahwa hukumannya itu nggak adil ya, Ya, kurang Nggak- adil. kurang adil gitu untuk si korban karena pelakunya itu udah melakukan hal yang seperti itu dan kurang apa ya, kurang aja gitu hukumannya untuk si pelakunya karena korban sudah merasakan hal yang sesakit itu ya, dan juga trauma yang menyebabkan trauma kepada korban karena adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada korban. Oke, kalaunya secara hukuman begitu ya. Mungkin kita akan sharing-sharing dulu nih. Pernah nggak sih selama kehidupannya Kak Wik ini pernah ngeliat ataupun juga dengar cerita orang-orang gitu tentang yang namanya kekerasan seksual ini? Oke, jadi nih Kak, aku punya satu pengalaman. Oke, rawat. Jadi maksudnya bukan pengalaman aku sih, kayak lebih tepatnya ini tuh kejadian di keluarga aku gitu. Nah, maksudnya nggak jauh dari ranah keluarga aku gitu kan. Nah, jadi tuh Kak, em, itu cerita tentang seorang paman dengan keponakannya. Nah, jadi kan paman sama keponakannya ini tuh umurnya tuh nggak beda jauh gitu. Jadi kayak apa ya? Ya sebaya lah gitu. Karena mereka sebaya, jadinya kan deket ya kan gitu. Anggapannya deket. Nah, kayak mulai dari kecil segala macam. Nah, sampai suatu saat si ceweknya ini udah mulai beranjak dewasa, udah masuk ke apa namanya menstruasi. Nah dia tuh ngomong ke si pamannya ini gitu kan. Ya dia ngerasa udah deket jadi kayak ya udah enak aja kan sharing-sharing gitu. Padahal kan sebenarnya agak gimana ya, agak riskan ya kalau misalkan kita pribadi cerita tentang cewek ke cowok gitu kan, karena kan belum tentu dia paham gitu. Nah dia cerita kalau misalkan dia udah haid, udah apa segala macam. Nah udah apa segala macam, maksudnya udah apa sih, udah merasakan ya, pertumbuhan gitu. ini Nah udah balik gitu udah loh. balik gitu. Nah kira si cowoknya ini entah kenapa semenjak dia ngomong kayak gitu kan, cewek itu kan pasti berubah ya bentuk tubuhnya apa segala macam. Nah si cowoknya ini kayak selalu ngelihat ngintimidasi gitu kan ke ceweknya. Nah terus sampai pada akhirnya waktu mereka itu di rumah cuman berdua. Waduh, berdua aja Iya nih. berdua aja nih. Nah si ceweknya ini kan habis mandi apa gitu, tidur kan, ketiduran gitu di dalam di kamar. Nah kamarnya ini kebiasaan nih ceweknya ini nggak dikunci. Nah sampai akhirnya si cowoknya ini entah kenapa tiba-tiba masuk pas ceweknya itu lagi tidur, langsung bangun kan si ceweknya ini. Dia ngerasa kayak ada yang meluk gitu dan kaget ternyata si omnya nih gitu. Terus dia nanya kayak ngapain masuk gini. Terus cowoknya tuh bilang kayak ya nggak apa-apa kan, apa tuh namanya cuma dipeluk doang katanya gitu. Aku cuma ngambil power bank doang Waduh, gitu kan. waduh. Ya. Alasannya tuh cuman kayak gitu, cuman kan ya karena si cewek ini ngerasa aku udah besar, kayak kok agak aneh ya berada di situasi tersebut kayak gitu. Nah situasi yang anggapannya apa ya, bisa dibilang agak riskan gitu kan. Nah terus cowoknya ini kayak ngelak, aku cuma ngambil power bank, cuma minjem ini apa segala macam. Nah tapi cowoknya ini kayak megang tangan ceweknya gitu, tangan ceweknya tuh kayak di apa sih, di anu ke dinding gitu loh. Dia Apa sih, dia apa ditahan. ya? Di kebelakangin gitu ya. Ditahan gitu. Nah ceweknya itu udah mau kabur kayak apa sih gini sambil kayak memberontak gitu kan. Nah karena memberontak itu dia kena ujung meja belajar dia kan, ada meja belajar. Nah itu kan agak tajam kan mejanya. Nah itu kena punggungnya, sampai kayak bajunya itu kan tipis kan dia pakai, namanya di rumah aja kan, sampai punggungnya itu lebam, dan lebamnya itu kalau nggak salah sampai sekarang tuh nggak hilang-hilang gitu. Pokoknya masih ada bekas lukanya, sakit banget gitu. Sampai gara-gara luka itu tuh dia sampai apa ya, karena di pundak sini kan, jadi kalau misalkan mau gerak mau apa tuh nyut-nyut gitu. Karena saking sakitnya itu kan, kenceng banget. Karena kebetulan si cowoknya ini badannya gede gitu. Waduh. Jadi tenaganya itu kan wah bombastis ya. Nah untungnya hampir diperkosa gitu. Tapi untungnya si orang tua ceweknya ini langsung datang gitu. Kayak minta tolong bukain pagar ke si cowoknya ini. Terus cowoknya tuh ngancem kayak kamu jangan bilang-bilang ya, karena ntar kamu juga yang yang kena masalahnya gini. Pokoknya diancem gitu kan. Ya dia takut gitu ya, ceweknya takut. Nah terus udah tuh dan
si ceweknya ini akhirnya diam, dia nggak berani ngomong ke keluarganya Karena diancam juga tadi ya? Iya, karena diancam, dan entah kenapa mungkin cewek ini nih kayak masih apa ya, masih ada hati nurani ya kan. Jadi kayak takut kalau misalkan omnya ini namanya itu jadi buruk di keluarga dia gitu kan, kasihan juga kan. Nah akhirnya selama kayak berapa tahun si ceweknya ini baru berani speak up. Oke. Karena ya itu tadi, mamahnya itu juga bingung kayak kenapa setiap kali ketemu si cewek ini menghindar gitu sama si cowoknya ini. Nah kebetulan cowoknya kan kuliah di Jawa kan, jadi kayak berapa tahun gitu mereka nggak ketemu. Nah cuman ya tadi mamanya tuh kaget, cuman salahnya tuh kenapa baru ngomong gitu setelah dipendem bertahun-tahun gitu kan. Nah dan juga mamanya tuh ngerasa aneh ketika waktu SMA mereka ketemu lagi. Nah kan waktu SMA terus cowoknya ini kan kuliah gitu kan di Jawa, udah mulai kuliah. Nah ngerasa anehnya tuh waktu ketemu dan cowoknya ini kayak mau ngajak salaman atau apa, ceweknya ini kayak dredeg gitu kayak sambil nangis, dan dia takut gitu karena waktu itu kan posisinya lagi liburan, cowoknya ini lagi liburan, cowoknya ini selalu ke rumah apa segala macam. Nah dari situ mamanya ini ngerasa kok ceweknya ini kayak kegilaan gitu, sampai akhirnya dibawa ke psikiater buat berobat karena kayak orang linglung. Habis ketemu sama si cowok itu lagi setelah berapa tahun gak ketemu itu mengulik trauma ya. Iya, kayak orang linglung gitu. Pokoknya kan mamanya jadi ngerasa aneh gitu kan. Akhirnya dibawa psikiater apa segala macem, ya terapi gitu kan. Ya alhamdulillahnya sih udah sembuh, udah nggak jadi pendiam lagi, udah nggak jadi yang. Berarti itu posisinya mamanya udah tahu sama cerita anaknya tadi ya? Iya, tapi ya tadi tahunya baru bertahun-tahun gitu. Nah salahnya kira-kira itu berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Itu kan kejadiannya kayak SMP mau SMA gitu ya. Nah terus kejadiannya baru tahu itu akhir-akhir SMA, akhir-akhir mau lulus SMA. Lama kan, beberapa tahun ya, anggaplah sekitar 3 tahun ya. Iya sekitar itu. Jadi kan keluarga ini bingung juga tindak lanjutinnya gimana, karena ya posisinya ya udah bertahun-tahun dan ya gimana ya, bingung juga. Maksudnya mau ke ranah hukum juga udah udah lama ya, gitu, udah kelamaan gitu, jadi bingung nangannya gimana. Jadi tadi menangannya itu kayak ya terapi apa segala macam buat seenggaknya berdamai lah dengan masa lalu. Berarti terapinya itu sehabis yang baru speak up tadi ya, sehabis cerita. Iya, habis cerita. Dia sebenarnya awalnya tuh anaknya tuh ceria banget pas SMP itu, tapi entah kenapa semenjak kejadian itu tuh dia langsung nggak tapi ceria, banyak omong tuh juga nggak terlalu. Kasian juga dia memendam kurang lebih selama 3 tahun itu tuh. Wah, sumpah sih. Karena kebetulan habis kejadian itu si cowoknya ini kan pergi ke luar kota gitu kan. Nah, akhirnya kan berapa lama nggak ketemu, dan setelah ketemu lagi kaget. Biasanya kaget kan kayak apa ya? Terulang benar. Terulang apa ya? Memori tentang hal tersebut itu terulang kembali gitu loh di ingatan. Wah benar sih. Lagi tadi dipendam sama ya, anggap aja ya kita anggap hitungnya kurang lebih selama 3 tahun gitu. Kasihan sama korbannya. Nah jadi itu tadi terima kasih udah berbagi tentang kasus kekerasan seksualnya ya. Mungkin ini juga, dan syukurnya tadi nggak sampai kejadian benar-benar ya. Walaupun itu udah kayak tanda-tandanya lah. Udah hampir udah hampir gitu, sampai kena luka juga tadi kan katanya nggak sembuh sampai sekarang kan, masih ada tandanya, karena buat jadi penanda kalau ada kejadian itu gitu. Sakit kan, ada penandanya, dan jadi trauma untuk si korbannya. Nah dari hal tersebut sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu loh, upaya penanganan untuk korban? Tadi kan tadi juga dibilang bahwa nggak bisa ditindaklanjuti karena udah lama banget juga gitu. Tapi kalau dalam konteks kejadian kasus kekerasan seksual ini baru terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh korban gitu? Dan juga untuk dukungan gitu, sebaik secara dari keluarga ataupun juga teman dekatnya gitu, gimana? Jadi gini, untuk korban di luar sana ya, kalian kalau habis kejadian tersebut, kalian tuh jangan langsung basuh diri. Jadi kayak langsung aja kumpulin bukti-bukti gitu kan, otomatis kan di badan kita kan pasti ada sidik jari dia ya gitu, atau apalah yang nempel gitu. Nah jadi jangan langsung bersihkan diri, dan aku mohon banget kalian tuh langsung ngomong gitu, langsung aja cerita. Mungkin memang berat ya kan, nggak semudah yang kita bilang ya sih itu. Paling nggak kita oke lah berdiam diri dulu kan, bingung apa yang harus diomongin ya, tapi
kalau bisa hari ini gitu kasih tahu itu boleh ke orang tua ya kan yang pasti pertama, benar. atau mungkin kerabat di deket kita gitu Yang dipercaya intinya. karena kalau kasusnya udah lama bingung apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, pokoknya kumpulin aja bukti-bukti, entah orang itu ketinggalan barang atau segala macam. Nah, terus juga mungkin kalau dari keluarga, langsung aja bawa si korbannya ini ke psikiater atau psikolog atau ahli terapis gitu, supaya mentalnya itu nggak terganggu. Jadi langsung ditanganin gitu kan, karena kalau misalkan nggak langsung ditanganin secara psikologis itu mengganggu banget buat dia perjalanan hidup ya kan. Nah, terus juga jangan lupa cek kesehatan untuk penanganannya. Kita kan nggak tahu ya kan di tubuh kita nih, entah setelah kejadian itu tuh apa yang membuat tubuh kita penyakit atau apa, kita nggak tahu kan, jadi penanganan. Nah, terus juga langsung aja laporin si si pelakunya ini polisi apa, tapi kan disertai dengan bukti-bukti yang tadi, langsung pun bukti-bukti. Jadi kalian tuh harus harus berani speak up gitu. Jangan takut kayak bodo amat orang tuh ngejudge kita apa segala macam, karena kan dia nggak tahu apa yang kita alami. Iya, benar gitu. banget. Semua penanganan, semua tindakan itu kan dari kita juga gitu kan untuk melakukan tersebut. Nah, terus juga buat mungkin teman-teman, orang di sekitar, kalian jangan pernah ngejudge karena kalian nggak tahu apa yang dia rasain. Jangan judgement. Intinya dengerin dan ya kasih dukungan aja bahwa kamu harus bertahan hidup, itu sih. Dan buat si pelakunya itu menyesal dengan perlakuan dia gitu ke kamu. Iya, benar banget. Oke, jadi tadi pertama kalau dari keluarga bisa diceritakan dulu ya. Kita di sini membawakan tentang tema suarakan tentang kekerasan seksual. Jadi bagi korban di luar sana yang mungkin masih belum bisa speak up ya, kayak yang masih belum berani untuk mengatakan bahwa dia adalah korban, ya suarakan aja. Kita semua punya hak untuk bersuara, kita punya hak untuk melaporkan ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita diperlakukan semena-mena dan tidak sesuai lah gitu dengan hak asasi manusia, melanggar hak asasi manusia. Iya, betul. Apalagi dengan kekerasan seksualnya itu. Jadi suarakan. Kita juga sebagai perempuan, sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai gadis, sebagai remaja, kita semuanya kita harus berani gitu lah, harus berani melawan. Bukan kita sekarang ada kesetaraan gender, yang mana kesetaraan gender ini kita semua itu sama gitu loh, kita semuanya setara, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, intinya kita semuanya sama. Jadi dimohon kepada korban-korban di luar sana untuk bisa speak up ya. Terus juga kalaupun dalam ranah lingkungan pendidikan juga bisa bercerita kepada guru BK gitu. Kalau nya nggak berani sama orang tua gitu, atau mau ngerasa kayak takut, nanti orang tua aku kayak gimana gitu responnya misalkan kan. Nah, bisa juga bercerita ke guru BK, cerita ke siapapun yang kamu percayai gitu. Atau juga bisa langsung lapor nih Kak. Kalau di kita kan di universitas ada apa? Oh ya, kalau di Universitas Hamburg juga ada Satgas PPKS yang melindungi atau juga menindaklanjuti nih untuk kasus kekerasan seksual. Nah, tadi juga kembali tadi untuk yang guru BK tadi ya, bisa dilaporkan ke guru BK, bercerita. Nanti ketika guru BK-nya sudah bukan ranah untuk guru BK lagi, nanti bisa di referral gitu, alih tangan kasus kepada pihak-pihak yang lebih berwenang kembali. Nah, dari hal tersebut mungkin bisa menjadi pelajaran ataupun juga menjadi ilmu kepada teman-teman di luar sana yang menjadi korban ya. Dan semoga ada gerak hati gitu untuk mau melaporkan kasus tersebut apabila kamu memang mengalami hal tersebut gitu. Beranikan diri dan jangan takut, karena kita harus membalas segala perbuatan ataupun juga konsekuensinya. Dia harus menerima, apalagi untuk pelaku, dia harus menerima segala konsekuensi dan juga hukuman yang telah dilakukannya melalui kekerasan seksual kepada orang lain gitu. Kita harus membalas selaku korban gitu, selaku mana juga ya, korbannya lebih banyak perempuan kan ya, lebih banyak perempuan daripada laki-laki, walaupun secara kenyataannya begitu, walaupun juga pasti ada laki-laki kan ya yang tapi jarang sih ya, biasanya paling di up itu yang korban perempuan. Iya, benar banget. Dan di berita-berita juga kayak gitu kan. Terus juga nanti berita tiba-tiba ngeflop gitu, hilang gitu loh. Padahal beritanya lagi naik-naiknya, terus tiba-tiba hilang kemana berita tentang kasus kekerasan seksual. Terus juga yang paling di-highlight, yang paling dimunculin mukanya aja itu korban gitu loh, bukan pelaku. Justru kita harus justru kita tuh harus was-was dengan si pelaku ini. Siapa tahu itu adalah orang-orang terdekat kita gitu loh.
kita bisa bisa waspada gitu kepada para pelaku tersebut, harusnya gitu. Tapi nyatanya bukan begitu gitu loh secara kenyataannya, dan inilah yang masih membuat kasus kekerasan seksual ini masih banyak terjadi di Indonesia. Oke, mungkin ada beberapa katakah Kak Wiwik untuk para korban yang di luar sana yang masih belum berani nih menyuarakan ketika dia mengalami kasus kekerasan seksual, dan mungkin ada pesan-pesan kepada mereka. Silahkan disampaikan. Oke, jadi buat kalian semua korban entah pelecehan atau kekerasan seksual, aku harap kalian bisa menyuarakan apa yang kalian rasakan. Jangan takut untuk melapor, karena itu sudah hak kita untuk melaporkan, ya kan? Dan juga kalian tuh jangan pernah merasa rendah diri atau merasa diri kalian kotor, karena kalian tuh tetap manusia seutuhnya apapun yang terjadi. Karena kalian itu bukan sesuatu barang yang ketika sudah rusak dibuang, bukan. Tapi kalian itu manusia yang anggapannya ya hanya kena goresan kecil lah ya. Bener. Jadi kalian harus bertahan hidup, lakukanlah hal-hal yang membuat kalian bahagia, kejar impian kalian, dan it's okay untuk beristirahat sejenak dari riuh piuknya kehidupan, tapi setelah itu bangkit lagi. Karena anggap aja itu hanya gelombang lautan yang ada di hidup kita gitu. Jadi jangan pernah merasa diri kalian gak berguna, jangan pernah merasa diri kalian buruk, karena kalian masih berhak untuk bisa berkembang lagi gitu. Oke, baik, terima kasih pada Kak Wiwi. Jadi pada intinya adalah jangan takut dan beranilah untuk menyuarakan. Karena bagaimanapun juga kalian tetap manusia seutuhnya. Kita semuanya adalah manusia seutuhnya, Kita walaupun sama-sama terjadi ya hal tersebut gitu. Itu hanya goresan-goresan kecil, dan jangan merasa diri kalian itu kotor, bahwa sesungguhnya Tuhan telah menciptakan manusia sebaik-baiknya dalam wujud sebaik-baiknya juga. Betul. Oke, jadi mungkin itu aja yang teman-teman yang bisa kita sampaikan pada hari ini, dan semoga hal tersebut bisa menjadi pelajaran dan juga ilmu ataupun juga edukasi untuk kita semua. Dan kepada teman-teman di luar sana yang masih belum beranikan diri, dan semoga ini menjadi motivasi ya untuk korban-korban di luar sana untuk bisa menyuarakan gitu. Yang tadi gitu lah, yang dari kasusnya tadi yang sharingnya ceritanya Kak Wiwik tadi, dia udah beberapa tahun baru cerita gitu, udah mentah gitu loh tentang kasusnya tuh udah kayak basi, bingung juga mau mencari buktinya kayak gimana gitu kan. Nah jadi sesegerakan untuk melapor, karena yang pihak berwenang pun akan mengulik lebih lanjut lagi gitu mengenai hal tersebut, dan harus juga disertakan dengan bukti-buktinya. Kalau yang nggak ada bukti ya kita nggak bisa asal menuduh orang lain kan gitu. Nah, jadi gitu aja intinya. Dan yang pasti jangan lupa untuk terus semangat menjalani hidup dan raih impian kalian ya gitu ya, seperti Kak Wiwik katakan tadi. Apa yang membuat kalian bahagia lakukan, jangan buktikan kepada pelaku bahwa kalian itu bisa bersinar gitu, bisa menjalani kehidupan sebagaimana yang seharusnya memang pada umumnya gitu. Walaupun sudah terjadi hal tersebut, kita tetap bisa menjalani hidup dengan baik. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Wiwik yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih telah hadir, terima kasih telah datang, dan mungkin kita nanti next time akan ada sharing-sharing lebih lanjut lagi ya. Mungkin entah itu topik ini ataupun juga topik selanjutnya lagi gitu. Baik, terima kasih pada Kak Wiwik. Cukup podcast kita untuk hari ini. Semoga menjadi edukasi yang baik kepada teman-teman. Yang baiknya aja yang diambil dan yang buruknya dibuang. Oke, terima kasih banyak. Kita jargon dulu. Bila hatimu bicara, BK memahaminya. Dadah, sampai jumpa.